Namamu Tuhan, hatiku bersyukur. Agungkan namamu, Kau Allah perkasa. Lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembahmu Tuhan. Ku bawa pujian syukur bagimu Allahku. Kini ku angkat tanganku, muliakan Yesus Tuhan, buat namanya mulia. Saat ku memuji namamu Tuhan, hatiku bersyukur. Agungkan namamu, Kau Allah perkasa. Lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembahmu Tuhan. Ku bawa pujian syukur bagimu Allahku. Kini ku angkat tanganku, muliakan Yesus Tuhan, buat namanya mulia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Enter his gates with thanksgiving, come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give a sound of praise, sing with all their heart. Lord is good. For the 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 Lord is good. And his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 Is good. And his mercy endures forever. Go. Jesus the Son is exalted, Master of everything. Come now and bow before him, lift your hands in praise, raise your voice to sing. Praise him with the sound. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth live a sound of praise, sing with all their For the heart. Lord is good. For the 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 Lord is good. And his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. Sing it one more time. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Yes, Lord. Yes. For you are good. For you are good. Sungguh Tuhan, Kaulah kami yang baik. Sungguh Tuhan, Kaulah kami yang luar biasa. Di saat-saat pandemi seperti ini, Tuhan, kami tetap merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Agar kiranya kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, hajat segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala Mengadakan segala yang ku perlukan menurut
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, layak disembah. Layak disembah. Kau layak Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Tema GMI bulan ini adalah dikuduskan dan dibenarkan untuk menjadi murid Kristus. Jadi tema hari ini saya juga akan sampaikan tentang pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saudara tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memuridkan ke-12 murid yang senantiasa menyertai dia yang disebut dengan rasul-rasul, tapi murid Tuhan Yesus juga mempunyai murid-murid yang lain seperti 70 murid, dan juga ada murid-murid yang lain yang mungkin sering tidak disebutkan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang pemuritan seperti Tuhan Yesus Kristus yang memuridkan 2 orang lain di dalam Yohanes. Saya akan tayangkan kepada kalian PowerPoint-nya tentang tema kita hari ini. Pemuritan seperti Tuhan Yesus yang akan dibaca di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 13, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Siapakah kedua murid Tuhan Yesus tersebut? Kita akan buka dan akan lihat, nanti kita akan baca juga ayat-ayatnya, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 1 itu tentang Nikodemus, dan di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 itu tentang perempuan Samaria. Saudaraku, Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya, tidak pernah memandang golongan, tidak pernah memandang status, tidak pernah memandang latar belakang, bahkan jenis kelamin. Dan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 2 orang ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu memuridkan Nikodemus dan perempuan Samaria. Dan kita ingin tahu bagaimana Tuhan melakukan kepada mereka. Kita pertama akan melihat dulu, yaitu tentang Nikodemus. Kita mau melihat dalam Yohanes 3 ayat yang pertama. Itu dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi di sini Nikodemus tidak hanya seorang pemimpin agama, dia juga adalah anggota Sanhedrin, orang yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi, tapi dia juga adalah orang yang mengajar hukum Taurat. Jadi dia orang yang sangat tinggi posisinya di dalam kedudukan di bangsa Yahudi. Seperti orang-orang lain yang kagum akan pengajaran Tuhan Yesus dan kagum akan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, demikian juga Nikodemus, dia juga kagum dan sangat menghormati Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat yang kelima, situ dikatakan,
Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, jadi saudara, kita akan melihat bahwa Nikodemus juga tertarik kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ada sesuatu yang tidak dia bisa lakukan, yaitu Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Pengajaran Tuhan Yesus sangat disukai oleh orang-orang yang walaupun Tuhan Yesus tidak pernah belajar, tetapi pengajarnya sangat membuat orang-orang tertarik. Jadi kalau kita melihat kenapa Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang kedua, dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia datang kepada Yesus karena dia sangat tertarik tentang ajaran Tuhan Yesus dan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan dia juga ingin belajar lebih banyak lagi kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Yohanes 2 ayat yang ke-25, dikatakan demikian, Yohanes 2 ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi waktu ia mendatangi Tuhan Yesus tahu bahwa ada motivasi tertentu di dalam diri Nikodemus. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga tidak menolak dia, bahkan dia menyambut dengan baik kedatangan Nikodemus. Kalau kita perhatikan tuh ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang kedua tadi, dia datang pada waktu malam. Kenapa, saudara? Karena dia takut kepada teman-temannya kalau dia sampai ya teman-teman melihat bahwa dia itu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka mungkin dia akan tidak lagi dijadikan pemimpin agama, atau dia harus kehilangan statusnya sebagai anggota Sanhedrin. Jadi dia datang pada waktu malam. Yang kedua, dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa dikerumuni oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya pada waktu siang hari. Oleh karena itu dia datang pada malam hari, sehingga dia bisa leluasa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian kita juga akan melihat yang kedua, yaitu tentang perempuan Samaria. Ya, kalau Nikodemus itu adalah pemimpin agama, dan perempuan Samaria ini adalah penganut agama. Kita ketahui dalam Yohanes 4 ayat yang ke-19, dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi kalau kita melihat bahwa nenek moyang daripada perempuan Samaria ini adalah orang yang mereka berbakti, orang yang menyembah Allah. Jadi dia juga adalah penganut agama Yahudi. Dia adalah juga menyembah Allah bangsa Yahudi. Kalau kita melihat tadi Nikodemus itu mendatangi Tuhan Yesus, maka sekarang kita melihat bahwa Yesus mendatangi perempuan itu. Ya, kalau kita melihat sekarang kenapa Tuhan Yesus mendatangi perempuan tersebut, karena Tuhan Yesus tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri perempuan itu yang dia ingin membagikan kasih karunia, bahwa rencana Allah harus digenapi terhadap perempuan, yaitu dengan perempuan itu akan diselamatkan, bahwa perempuan itu harus menerima air hidup. Ya, kepada Nikodemus, Tuhan Yesus akan menawarkan tentang dilahirkan kembali. Kepada perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus menawarkan tentang air hidup. Kalau Nikodemus itu adalah mewakili orang-orang atau orang-orang awam yang mereka merasa bahwa mereka tidak berdosa karena mereka sudah melakukan hukum Taurat, dan mereka merasa bahwa tidak perlu keselamatan. Maka dalam perempuan Samaria ini mewakili orang-orang yang berdosa, orang-orang yang haus dan lapar ya akan kehidupan, akan makanan rohani. Jadi di sini Tuhan Yesus menawarkan kasih karunia kepada dua orang ini. Kita akan melihat bagaimana Nikodemus menerima kasih karunia Tuhan, dan perempuan Samaria itu juga menerima kasih karunia.
Jadi kalau Nikodemus itu bisa juga mewakili orang-orang yang mungkin punya jabatan tinggi, seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, dan perempuan Samaria ini mewakili orang-orang yang merasa dirinya berdosa, merasa dirinya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi kita mengetahui bagaimana Tuhan itu memuridkan tidak hanya dari golongan atas, tapi juga golongan paling bawah. Tidak hanya orang-orang yang membutuhkan keselamatan, tapi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu kita akan melihat selanjutnya tentang Nikodemus. Kembali lagi kita kepada Nikodemus. Dikatakan ia tahu siapa Yesus di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-2b. Dia mengatakan begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus mengenal Tuhan Yesus, dia tahu siapa Tuhan Yesus, yaitu seorang rabi, seorang guru yang sangat luar biasa, yang patut ya dihormati. Oleh karena itu dia datang dan dia ingin mengetahui lebih lagi siapa Tuhan Yesus. Dia ingin mengetahui lagi kasih karunia itu. Dia ingin tahu lagi bagaimana kerajaan Allah itu, dan itu hanya bisa diterangkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia itu seorang tokoh agama, seorang yang sangat dihormati, tapi dia itu mau merendahkan diri, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mau lihat juga di dalam Efesus 2 ayat yang 8 sampai ke 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengatakan kepada Nikodemus bahwa Nikodemus itu perlu keselamatan. Nikodemus itu dia tokoh yang melahirkan agama, tapi dia belum pernah dilahirkan kembali. Dia tidak tahu apa arti kerajaan Allah itu, tentang roh Tuhan itu. Oleh karena itu Tuhan harus menerangkan kepada Nikodemus. Oleh karena itu kalau kita melihat kembali di sini dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ke 7, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, walaupun dia tidak tahu dan bagaimana nanti kelanjutannya, apakah dia menerima Tuhan Yesus, apakah dia percaya pada Tuhan, kita akan melihat selanjutnya. Tapi kita juga akan buka dulu dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Di sini adalah tujuan Nikodemus menemui Tuhan Yesus. Kita melihat dulu di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada Nikodemus, saya Nikodemus, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu keselamatan, kamu merasa kamu sudah berbuat baik, tapi kamu belum puas, kamu masih mencari sesuatu yang tidak ada pada dirimu, yaitu dan sesuatu itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu juga yang menjadi jawaban bagi kita anak. Banyak orang yang merasa haus dan lapar, yang mereka mungkin haus akan karier, haus akan kehidupan yang bahagia di dalam rumah tangga mereka, haus akan rumah tangga yang bahagia di dalam masa depan mereka. Mereka juga terus mencari karier mereka, tapi mereka tidak pernah dipenuhi kepuasan. Oleh karena Tuhan Yesus tahu sebenarnya Nikodemus itu sedang haus, yaitu dia haus
akan kebenaran. Oleh karena Tuhan Yesus harus menerangkan kepada dia bahwa dia harus jangan menipu diri sendiri, bahwa dia harus bertobat, bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kita juga lihat dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan juga dengan jelas, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Nikodemus perlu dilahirkan kembali. Nikodemus akan diberikan, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam Titus 3 ayat 5, dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, karena kalau kamu tidak dilahirkan kembali maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, yaitu kamu harus dilahirkan dari roh dan dari air dan roh. Artinya dia harus dibaptis, dan dia harus dibaptis dalam roh juga, dibaptis air dan dibaptis dalam roh. Dan hal itu mungkin sesuatu yang baru bagi Nikodemus sebagai orang yang mungkin orang yang intelektual, orang yang pandai, dia mungkin überlegen, dia mungkin memikirkan hal itu. Tapi saya percaya saudara bahwa Roh Kudus sebenarnya sudah sedang bekerja. Buktinya apa? Dia mau merendahkan dirinya, mau datang kepada Tuhan Yesus. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Maka saya juga percaya Roh Kudus juga yang akan membukakan hatinya sehingga Nikodemus juga boleh percaya dan boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita kembali kepada perempuan Samaria, bisa dikatakan bahwa perempuan Samaria itu tidak tahu siapa Yesus, ya. Dia mengenal Tuhan Yesus itu di dalam Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Jadi dia mengenal Tuhan Yesus itu hanya sebagai seorang Yahudi, tidak seperti Nikodemus yang mengenal Tuhan Yesus sebagai guru, ya, sebagai nabi. Dan kita juga mengetahui bahwa rencana Allah itu harus digenapi di dalam perempuan itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang kepada perempuan itu. Apa tujuan Tuhan Yesus menemui perempuan tersebut? Yaitu tujuannya supaya dia menerima kasih karunia yang ditawarkannya. Yaitu kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah berikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, kita melihat di sini bahwa motivasi dia untuk menerima air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu hanya semata-mata supaya dia tidak haus lagi, supaya dia tidak lagi datang ke sumur itu, karena dia memang sengaja menghindari banyak orang, ya, karena dia tahu siapa dia itu, dia merasa bahwa dia tidak layak,
dia merasa dimusuhi orang-orang, dijauhi orang-orang, sehingga kalau kita ketahui waktu dia datang ke sumur itu jam 12 siang, itu jam di mana orang-orang tidak ada di situ, sepi, dan kita melihat satu hal lagi yang patut kita ketahui bahwa itu rencana Allah. Kenapa, saudara? Waktu Tuhan Yesus tiba di situ, dan perempuan itu juga mau datang ke sana, dan kita melihat ya bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ke kota untuk beli makanan. Saudara, saya percaya ini adalah rencana Allah. Kalau murid-murid itu masih di sana, mungkin perempuan itu tidak jadi datang ke sumur itu. Dan saya juga percaya bahwa sebenarnya Allah menghendaki bahwa perempuan itu mau diselamatkan oleh Tuhan. Perempuan itu mau dikasih anugerah oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Jadi di dalam Nikodemus tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mendatangi, ya, Tuhan Yesus itu mendatangi perempuan, tapi Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah juga merupakan hal pemburitan dan teladan dari Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kadang-kadang dalam memuridkan kita juga harus mendatangi seseorang, atau kita berdoa, mendoakan seseorang, dan Tuhan akan menggerakkan orang itu untuk datang kepada kita, untuk lebih tahu lagi tentang Injil, dan kita harus menceritakan tentang Injil itu kepada mereka. Demikian pula dengan seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada dua orang ini, ya. Jadi kalau kepada Nikodemus Tuhan menawarkan tentang kelahiran kembali, kepada perempuan Samaria Tuhan Yesus menawarkan tentang air hidup. Jadi kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17a dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita perhatikan tadi di sini, waktu Tuhan Yesus melihat perempuan Samaria itu, dia lalu memulai obrolannya, dan di situ kita melihat Tuhan Yesus mulai membongkar, ya, hati perempuan itu, dia membongkar hidup perempuan itu. Dan kalau kita baca lagi di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-16 dan berikutnya, ayat yang kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Di sini kita melihat, ya, Tuhan Yesus mengalihkan pembicaraan tentang air hidup itu dengan mengatakan, panggillah suamimu. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia mungkin kaget, dia mungkin heran, terkejut, loh kok dia tahu gitu bahwa aku sudah bercerai 5 kali. Jadi perempuan ini juga mewakili orang-orang awam yang haus, ya, kalau perempuan ini mungkin dia menikah, ya, kemudian dia tidak puas dengan suaminya, lalu dia bercerai, dan kemudian dia menikah lagi dengan suami yang kedua, dan mungkin dia tidak puas lagi, dan dia cerai lagi. Di sini menyatakan sampai 5 kali dia bercerai, menyatakan bahwa dia itu sebenarnya sedang mencari kepuasan, ya, kebahagiaan di dalam keluarga, tapi tidak dapat dia temukan. Makanya begitu dia melihat bahwa Tuhan Yesus tahu akan itu, maka saat itu juga sebenarnya Tuhan sudah menjamah hatinya, dan dia tertarik kepada Tuhan Yesus, dan dia minta air hidup itu, dia ingin, ya, supaya dia juga diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 31, katakan, tetapi semua orang yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di sini juga kita akan melihat ayat yang selanjutnya, karena perempuan itu mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi pada saat itu, saudara, celiklah mata perempuan Samaria itu. Dia tahu siapa dia. Dia itu adalah Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Dialah sebenarnya yang dia cari-cari selama ini. Yaitu dia yang akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, maksudnya kepada bangsa Yahudi dan kepada dia. Oleh karena itu, dia sangat bersuka cita waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah itu. Kita melihat lagi di dalam Roma 3 ayat 24, dikatakan, oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, perempuan itu tahu, dia sangat bersyukur, dia mendapatkan kasih karunia itu dengan cuma-cuma, dan itu hanya diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu dia menerima Kristus, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau melihat kembali di dalam Lukas 18 ayat yang ke-13, dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, seperti pemungut cukai itu yang sudah dibenarkan oleh Allah, karena dia mengakui dosa-dosanya, karena dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, maka dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Demikian pula perempuan Samaria ini juga dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia mau mengikut Tuhan, dan dia mau menerima air hidup itu. Jadi kita melihat di sini perbedaan antara Nikodemus dan perempuan Samaria. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, perempuan Samaria itu adalah pengikut agama. Nikodemus tahu siapa Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu tidak tahu siapa Yesus, tapi toh akhirnya ia tahu. Dan Nikodemus yang mengenal Tuhan Yesus hanya dari perbuatan ataupun pengajarannya, dan sekarang dia lebih mengetahui lagi tentang kerajaan Allah, tentang roh, tentang kelahiran baru. Demikian pula perempuan Samaria ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita akan melihat akhirnya, yaitu hasil akhir dari penginjilan Tuhan Yesus kepada Nikodemus dan perempuan Samaria, kita melihat perempuan Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus. Saudaraku, kita melihat ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-20 sampai 29. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ada sesuatu hal yang saudaraku yang sangat penting yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa setelah perempuan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya kita mau melihat sebagai hasil pemuridan yang diakan oleh Tuhan Yesus. Inilah hasilnya kenapa perempuan itu yang tujuannya semua adalah untuk mengambil air dengan tempayannya, tetapi begitu dia menerima air kehidupan itu dia meninggalkan tempayannya, sesuatu yang penting bagi dia, yaitu air yang dia timba, itu tidak menjadi penting lagi setelah dia menerima air hidup yang daripada Tuhan Yesus. Dia tidak lagi mementingkan airnya, tapi dia mementingkan keinginan dia untuk menceritakan kepada orang-orang lain tentang apa yang sudah dialami dengan Tuhan Yesus.
Jadi begitu dia terima Tuhan Yesus, dia punya suatu keberanian. Saudara, kita melihat di sini, dari manakah itu keberanian? Bukankah dia sendiri sebenarnya yang menjauhkan diri dari orang-orang? Dia tidak mempunyai keberanian untuk itu, untuk menemui orang-orang itu. Tapi tiba-tiba dia punya suatu keberanian untuk dia, dikatakan ayat 28b, lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang itu. Kita tahu saudara, di sini kita kembali diingat bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja, bahwa rohnya memberikan keberanian kepada dia, sehingga dia berani mengambil keputusan untuk berbicara kepada orang-orang itu. Saya percaya ini Roh Kudus bekerja kepada dia. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita melihat juga bahwa ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, jadi Roh Kudus tidak hanya memberikan keberanian kepada perempuan itu, tapi dia juga memberikan suatu roh yang membuat orang-orang itu percaya kepada perempuan. Sebenarnya jangankan saudara percaya, mereka melihat perempuan itu pun mereka nggak mau, karena mereka tahu siapa dia itu, kenapa dia bercerita tentang itu. Tetapi karena Roh Kudus sudah menjamah orang-orang tersebut, sehingga dia menjadi menghormati perempuan itu, dan mereka juga bahkan mau dan percaya kepada apa yang diceritakan oleh perempuan itu. Mereka tidak menganggap perempuan itu perempuan yang rendah, atau mereka menganggap paling dia bohong, atau dia hanya ingin memamerkan diri. Tidak, tapi mereka semuanya percaya kepada perempuan itu akan ceritanya tentang bahwa ada Mesias, ada Tuhan Yesus yang datang. Ya, saudaraku, di sini kita melihat bahwa penginjilan Tuhan Yesus adalah penginjilan yang berhasil. Demikian pula keberhasilan itu juga diberikan kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita, anak-anaknya, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kalau Tuhan itu memberikan keberanian kepada kita, untuk kita bisa berbicara kepada orang lain, Roh Kudus bekerja pada saat kita mau melakukan rencana Tuhan. Kita lihat berikutnya, Nikodemus itu membela dan menghormati Tuhan Yesus, ya, dan dia juga akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-51 dikatakan, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dan ayat yang ke-39 pasal 19 dikatakan, juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Di sini pernyataan ini mengatakan bahwa Nikodemus tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya membela Tuhan Yesus, tidak hanya menghormati, tapi dia juga mau menerima yaitu kelahiran baru, dia mau menerima keselamatan itu, dia mau juga menceritakan tentang kerajaan Allah itu. Sekarang dia menjadi tahu tentang kerajaan Allah, dan sekarang dia ingin juga menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, di sini juga mengajarkan kepada kita, ya, kadang-kadang kita mungkin pada waktu kita sedang memuridkan atau kita sedang mengajar orang tentang Tuhan Yesus, mungkin ada orang-orang yang mungkin punya kedudukan yang tinggi, atau orang yang biasa-biasa saja, atau orang-orang yang rendah. Kita juga menginginkan teladan Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita tidak boleh membedakan siapa yang kita injili, siapa yang kita ajar, ya. Kita tidak boleh membedakan golongan, status, ataupun jenis kelamin. Kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus di dalam dia memuridkan orang-orang sehingga berhasil. Yang berikutnya dikatakan perempuan Samaria diutus oleh Tuhan Yesus, tapi Nikodemus tidak diutus. Di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-38 dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan.
orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, jadi setelah perempuan Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus mengutus dia untuk dia boleh memberitakan apa yang pernah dialami dengan Tuhan Yesus itu kepada orang banyak. Dan kalau kita melihat juga di sini melalui perempuan Samaria itu banyak penduduk kota Sikar yang bertobat dalam Yohanes 4 ayat yang ke 39, dan banyak orang Samaria dari kota itulah menjadi percaya kepadanya, dan karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, kita melihat di sini bahwa dikatakan banyak dari orang-orang di kota Sikar itu atau di Samaria itu yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah penginjilan atau pemuritan yang berhasil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya perempuan itu yang diselamatkan, tapi juga orang-orang banyak. Jadi saudara, jangan pernah putus asa di dalam saudara juga menginjili orang-orang, memuridkan orang-orang. Mungkin pada saat-saat pertama saudara merasakan tidak mendapatkan apa-apa, tapi saudara tidak tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja, sedang menjamah orang-orang tersebut, sehingga melalui saudara, melalui apa yang saudara lakukan itu, banyak orang-orang juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga melihat berikutnya, apa yang tidak mungkin bagi Nikodemus yang dia pertanyakan bagaimana seorang dewasa bisa masuk kembali di dalam rahim ibunya, tetapi bagi Allah adalah mungkin, yaitu tentang kelahiran air dan roh. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13, saya tidak bacakan, saudara bisa baca sendiri bagaimana orang yang diselamatkan, dia harus dibaptis untuk menyatakan bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia sudah diselamatkan, dan dia juga pada waktu dia dibaptis mungkin dia juga bisa dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi di sini sekali lagi saudara, saya ingin menekankan kepada kalian, kepada setiap umat Tuhan baik di Belanda maupun di Jerman, kita semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang siap diutus, seperti waktu Tuhan Yesus waktu menanyakan kepada Yesaya, siapakah yang aku utus? Maka Yesaya saat itu mengatakan, ini aku Bapa, utus aku. Ya, jadi saudara berkata kepada Tuhan, ini saya Tuhan, utus saya, pakai saya, bisa memuridkan, membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan, sebelum kita akan memulai selanjutnya, kita terlebih dahulu akan berdoa, kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan sedang memakai umatnya, Tuhan percaya bahwa Tuhan sedang memakai kita anak-anaknya, umatnya untuk memberitakan kabar sukacita itu. Mari saudara-saudara kita akan menundukkan diri, berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau yang kami senantiasa panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau pada siang hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami tentang firman-Mu, tentang pemuritan yang Engkau lakukan kepada dua orang, yaitu Nikodemus dan perempuan Samaria. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa teladan yang Engkau ajarkan kepada kami ini juga boleh kami lakukan, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja di hati kami, anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengar firman Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang Engkau sampaikan hari ini tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan pekerjaan-Mu dan berhasil Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini kami kembali Tuhan diajar untuk tetap Tuhan setia dan taat kepadamu, untuk tetap terus merendahkan di hadapan-Mu supaya Engkau boleh mengutus kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu, merendahkan di hadapan-Mu supaya Engkau mengutus kami Tuhan, supaya kami bekerja Tuhan. Pada saatnya sudah tiba Tuhan, setiap orang harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh menyembah Engkau dalam
dalam roh dan kebenaran, supaya setiap apa yang hamba-Mu lakukan kepada anak-anak-Mu juga Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan boleh berhasil karena mereka lakukan dengan kebenaran. Seperti Tuhan Nikodemus Tuhan, walaupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga dia boleh layak juga menjadi murid-Mu, sehingga dia boleh juga percaya kepada Engkau. Kami juga tahu dan kami percaya Tuhan, mungkin banyak di sana Tuhan, orang-orang yang merasa melecehkan Tuhan keselamatan itu, mungkin menolak Engkau Tuhan, bahkan mereka mungkin tidak mau Tuhan Yesus tahu tentang Engkau. Bapa, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menjamah hati mereka, Engkau sendiri yang akan membawa mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami doakan orang-orang ini Tuhan, supaya ada roh-roh yang menerima Tuhan. Kami katakan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh-roh penolakan, roh-roh pelecehan Tuhan tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus, roh-roh yang tidak mau menerima Tuhan, kami katakan, kami patah di dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi dan keluar dari orang-orang Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang merasa dirinya sombong rohani atau merasa dirinya tidak perlu keselamatan, Kau yang menjamah dengan roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga tahu Tuhan Yesus, Engkau juga sedang berbicara kepada mereka Tuhan yang mungkin merasa Tuhan dirinya sangat tidak layak di hadapan-Mu seperti perempuan Samaria. Bapak, tolong juga kami rindu Tuhan supaya mereka juga diberikan kasih karunia sehingga mereka tidak makin terpuruk, makin jatuh, tapi mereka boleh bangkit Tuhan, seperti firman-Mu yang mengatakan Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang datang kepadamu Engkau tidak pernah tolak Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, seperti perempuan Samaria ini yang Tuhan merasa tidak layak Tuhan, bahkan mereka boleh percaya, bahkan mereka diselamatkan dan mereka boleh menjadi alat untuk membawa orang-orang itu bertobat, datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bapak, biar Engkau juga pakai kami, pakai jemaat-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai untuk bisa membawa orang-orang itu datang kepadamu Tuhan. Ini kerinduan hamba-Mu, ini kerinduan gereja-Mu Tuhan, supaya kami boleh bersatu hati merendahkan di hadapan-Mu, nah senantiasa meminta Tuhan tuaian jiwa-jiwa. Kami meminta Tuhan lawatan-Mu di setiap gereja-gereja yang ada, walaupun kami Tuhan harus beribadah online, tapi kami juga percaya Tuhan setiap perkataan firman-Mu iya dan amin Tuhan. Dimanapun firman-Mu diberitakan Tuhan, maka banyak pertobatan, banyak orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan, karena Roh-Mu Bapa tidak pernah tinggal diam, Roh-Mu bekerja Tuhan sampai saat ini, sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kepada kami kembali Tuhan, untuk kami tetap terus Tuhan berkobar-kobar semangat kami untuk boleh memuridkan orang-orang lain Tuhan, memuridkan orang-orang yang menolak Engkau Tuhan. Berikan terus Tuhan semangat kepada kami untuk terus Tuhan punya hati yang tetap merendahkan di hadapan-Mu, hati yang mau Tuhan dan tulus Tuhan, untuk kami boleh Engkau utus dimanapun Engkau mau Tuhan. Ini kami pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan, dimanapun mereka yang hari ini juga sedang mendengarkan Tuhan ibadah-Mu pada saat ini Tuhan, Kau juga Roh-Mu sudah bekerja, sudah menjamah mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga mereka mencari Engkau Tuhan, sehingga mereka lapar dan haus akan Engkau, karena mereka tahu Tuhan Yesus bahwa kehausan mereka tidak bisa dipenuhi dengan setiap apa yang ada di dunia ini, kelimpahan di dunia ini, tapi hanya satu yang bisa memuaskan kehausan kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Dalam percelikan mata mereka, Engkau ingatkan kepada mereka bahwa kehausan mereka hanya bisa dipuaskan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini Engkau sudah bekerja dan firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami, menjadi rema di dalam hati kami, menguatkan kami untuk kami tetap maju dan menjadi pemenang-pemenang, menjadi anak prajurit-prajurit Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus maju tanpa mengenal lelah, tanpa takut. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Yesus untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kita bersyukur kalau kita diingatkan kembali, mari kita boleh menjadi orang-orang yang setia dalam menjalankan amanat agung Tuhan. Kita perlu pergi menjadikan sekalian orang menjadi murid Tuhan, sekalian bangsa menjadi murid Tuhan, belajar seperti Tuhan yang boleh memenangkan baik Nikodemus sebagai seorang pemimpin maupun perempuan Samaria sebagai orang yang sudah rusak moralnya, apapun latar belakang orang, kalau mereka mau menerima Tuhan, mereka boleh diubah. Kita boleh diubah karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur saudara dan saya boleh diselamatkan. Biarlah kita boleh membawa kabar keselamatan ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Mari Bapak Ibu jadi berkat. Kita boleh menjadikan orang-orang keluarga kita atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya boleh menjadi murid Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kalau kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang boleh selalu membawa kabar baik ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka pun boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi murid Tuhan sampai mereka boleh dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mari Tuhan, kami mau juga mengajak mereka untuk selalu setia beribadah, selalu setia dalam mengikuti pendalaman firman Tuhan, selalu setia untuk mengikuti komunitas sel, supaya kami dikuatkan, supaya kami boleh membangun iman, kami boleh membangun mesbah keluarga, mesbah pujian penyembahan di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 mengatakan bahwa kami perlu menaikkan permohonan, ucapan syukur dan doa syafaat bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya para pemimpin negara Indonesia, pemimpin negara Jerman dan Belanda boleh mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh pengabdian untuk boleh membangun bangsa dan negara di bawah kepemimpinan mereka. Mari Tuhan berkati para aparat pemerintah juga yang duduk di pusat maupun sampai di daerah-daerah, dan bahkan tentara nasional Indonesia maupun Kapolri. Tuhan berkati supaya mereka boleh bersatu untuk menjaga keamanan di Indonesia, juga untuk semua aparat pemerintah yang ada di Jerman dan di Belanda, supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah meninggalkan online ini, dan kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, supaya kami boleh diberkati, baik yang bekerja, yang ada di rumah maupun anak-anak, supaya Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini, supaya kami berhasil, kami dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dijauhkan daripada COVID-19 ini. Bahkan Tuhan juga boleh menolong supaya COVID-19 ini boleh dihentikan hanya dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti Daud membangun mesbah lalu penyakit sampar itu berhenti. Kami juga percaya Tuhan, oleh kuasa Tuhan pandemi ini bisa berhenti. Karena itu kami memohonkan kepadamu, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu, kita boleh menerima berkat, kita boleh kedahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Aku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar